Nasib pilu menimpa Junaida, ketua RT di Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Rumah yang ditempatinya hangus terbakar saat peristiwa kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Kebakaran terjadi di Jalan Wahab Taru, Kelurahan Bulo Gading pada Selasa 13 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 5 rumah terdampak dalam peristiwa tersebut. Akibat kebakaran itu, sebanyak 27 orang terpaksa mengungsi. Saat ditemui pada Kamis 15 Januari 2026, Junaida menceritakan bagaimana kondisi saat terjadi kebakaran. Ia menyatakan bahwa saat itu ia sedang berada di ruang tamu bersama seorang tamu saat seseorang tiba-tiba masuk mengabarkan adanya asap di belakang rumahnya. Di dalam rumah tersebut selain Junaida ada 2 anaknya, Irnawati dan Ilawati, menantunya Nur Fadli, cucunya Adam dan Abi, dan seorang tamu bernama Tirsa. Mendengar kabar adanya asap, menantu Junaida, Nur Fadli, bergegas mencari sumber api penyebab asap. Awalnya ia pikir di rumah tetangga, namun saat hendak ke rumah tetangga, orang yang memberitahukan adanya asap pertama kali mempertegas lagi bahwa asap tersebut membumbung di belakang rumahnya. Nur Fadli lalu buru-buru mengecek ke lantai 2 rumahnya. Ia naik tangga belakang yang terletak di ruang dapur. Sesampainya di atas, ia melihat asap membumbung dan api yang telah berkobar. Ia lalu menyiram api tersebut dengan air dari toilet. Namun api sudah terlalu besar dan sudah menjalar. Mengetahui adanya api yang berkobar, Junaida yang panik buru-buru meminta anak-anak dan tamu untuk keluar mencari tempat aman. Pemadam kebakaran kemudian datang belasan menit kemudian. Namun saat pemadam datang, api sudah menjalar ke beberapa rumah. Akibat kebakaran ini, Junaida harus kehilangan uang arisan 60 juta rupiah. Ia pegang uang tersebut karena posisinya sebagai bendahara. Selain itu, ia juga kehilangan uang 6 juta rupiah di dompetnya. Uang tersebut rencananya ia akan pakai untuk menebus emasnya di Pegadaian. Lalu ia juga kehilangan gelang emas 10 gram beserta 3 cincin. Meski terpukul dengan musibah tersebut, Junaida mengaku perlahan mulai mengikhlaskan harta bendanya yang hilang. Ia mengatakan tetap berusaha tegar dan optimistis dapat melewati cobaan ini bersama keluarganya. Sampai ke sana ya? Ya. Kalau rumah ibu di mana? Saya punya rumah. Rumah ibu ini di? Iya. Berapa tingkat ini? 2. 3. Berapa orang kita tinggal? Kalau orang itu yang di dalam sekitar 7. 7. Ya. 2 kakak. 2 kepala rumah. 2 kepala Saya rumah. dan satunya. Inilah rumah saya yang sempat terbakar yang dari sampai ke belakang dari awalnya. Terus sampai dia yang terbakar pertama sampai di rumah sebelah. Yang terbakar pertama yang mana? Yang ini Oh, rumah tahu. rumah pertama tapi asapnya ke belakang. Jadi tidak. Sementara itu saya ada di ruang tamu. Kebetulan ada tamu juga. Jadi pas lagi nonton TV, anak saya masak nasi, sementara masak nasi. Kebetulan ada orang dari luar, dia masuk, dia bilang ada asap gitu. Sementara kita tidak tahu. Oh, itu sudah tidak tahu. Iya, tidak tahu. Kita di mana waktu itu, Bu? Saya lagi di ruang tamu sama ada kebetulan tamu juga. Ada tamu juga. Iya, jadi pada saat itu kita lagi nonton TV. Nah, kebetulan ada orang dari luar berteriak, ada asap gitu. Jadi kita kaget. Saya bilang, asap dari mana gitu? Di belakang rumah tak gitu. Jadi sementara itu saya langsung matikan TV. Saya matikan TV, kebetulan ada saya punya anak mantu laki-laki, dia cari. Kepikiran ke rumah sebelah yang ada anak-anak biasa masak, takutnya itu orang China. Kebetulan dia dikasih tahu. Saya bilang, anak mungkin masak. Dia bilang, bukan di belakang rumah tak gitu.
Kebetulan anak saya itu, mantu saya lari sampai di lantai 3. Kebetulan itu naik di atas, diambil air, masih ada asap, dia siram ke sebelah Sebelah. temboknya orang China situ. Di mana dia menyiram, Bu? Diambil air dari lantai 2. Ini. Iya, diambil ember. Kan orang sibuk semua. Tapi sementara itu waktunya kejadian, ada asap, anak mantu saya lari. Saya kebetulan langsung matikan TV. Dan ada warga saya itu banyak, dia matikan semua sklarnya. Dan kita pada lari semua. Kita takut, jadi saya ambil saya punya cucu. Anak saya suruh keluar semua. Tapi itu sudah ditahu bilang di rumah itu api, Bu? Ya tahu karena anak saya itu mantu saya naik di atas. Coba periksa, orang bilang semua di belakang rumah. Kan saya punya itu apa ya, kayak kayu triplex, sedangkan itu yang rumah di sebelah batu. Tapi saya lebih tinggi. Nah sedangkan dia ambil itu air di lantai 2, kan ada WC ya, ada kamar mandi di lantai 2. Dia sempat ambil ember, disiram, tidak sempat terlalu apa itu menyalan. Jadi sempat diturun, tidak bisa Mi. Nggak bisa, Mi. Ya, tidak bisa tertolong karena minta bantuan juga tidak ada, tidak yang bisa bantu karena apinya sudah besar. Tapi di bagian mana itu? Nah, lihat menantu. Di atas, di belakang itu. Itu ada tembok itu di belakang. Coba bisa dilihat. Bisa. Apanya? Menantu Ibu kemarin lihat api di mana itu? Apinya lihat di belakang ini. Di belakang. Iya, di belakang rumah ini, tembok ini. Di belakang tembok itu, Bu? Iya. Di belakang tembok. Rumah sebelah juga itu yang punya tembok ini sudah habis. Jadi terbakar juga ya? Iya. Oh, berarti api mungkin dari sana ya? Iya, mungkin. Pertama? Iya, pertama. Oh. Karena kita juga tidak tahu penyebabnya bagaimana. Kalau logikanya kita berpikir bahwa memang dari sini, kok sempat kita nonton TV. Kalau memang ada asap kan kita tidak tahu juga kok kenapa orang yang di luar itu dia bertanya, dia lari ke lorong masuk bilang ada asap, sedangkan kita tidak tahu. Logikanya kita pikir kalau misalnya dia penyebabnya di sini, kok dia harus mati lampu gitu, padam kan. Padam, cuman kita sementara nonton TV, kebetulan ada tamu juga. Tapi kalau dari sebelah sendiri sudah dengar apa ceritanya, bilang? Belum tahu juga, dia hanya kebetulan ada yang melihat pada saat itu ada yang punyanya keluar dari rumah, katanya dia kena itu setrika apa kayak, nggak tahu. Iya, jadi dia keluar dari itu sudah menghilang nih. Jadi ada yang lihat. Bilang dia kena setrika apa? Ya, dia keluar dari rumahnya. Ini apa itu apinya sudah naik di atas itu, belum menyebar, sudah dilihat nih keluar dari rumah. Tapi itu menantu lihat besar apinya bagaimana? Belum terlalu besar sih, belum. Tapi Ya belum, tapi anak waktu naik itu dia siram, sudah tambah besar nih, dia turun nih, tambah menyebar nih, karena saya punya papan sudah dimakan nih, habis. ini? Iya, habis yang di atas ini. Ini lantai 2 ini, lantai 3 ada lagi tuh. Itu mie papan yang habis. Habis. Jadi setelah itu, Bu, keluar semua tadi? Keluar. Berapa orang kamu tadi, Bu? Kalau saya di dalam itu waktu waktu kejadian itu, yang orang berteriak bilang ada asap. Sementara anakku mau masak nasi, dia kasih nyala. Orang bilang asap, pada keluar semua. Keluar anakku, jadi saya masuk. Saya bilang, dari mana? Saya matikan cepat, saya lari ini. Terus anak-anak semua, TV apa saya kasih matikan. Ada warga saya itu, dia matikan sklar semua. Sempat kita bilang keluar semua, lari. Jadi tidak sempat minta tertolong karena anak mantu saya itu di atas sendiri. Sempat dia ngomong juga bilang, tolong bantu air, nggak sempat nih. Iya. Akhirnya sudah apinya sudah besar, jadi dia turun. Jadi Ibu keluar di sini? Keluar langsung di mana? Di luar lorong. Lorong. Iya. Sudah besar nih apinya juga. Nah, alhamdulillah ada yang telepon pemadam. Saya juga tidak sempat, HP juga saya tidak bawa. Panik, iya. Sempat barang-barang juga. Enggak sempat ambil di kamar saya ini kan.
ada berkas-berkas, serta saya punya KTP, uang. Berapa itu? Uang sekitar, kalau di dompet itu ada sekitar 6 juta. Kebetulan itu saya mau tebus, saya punya di Pegadaian. Iya, tapi hangus nada. Dan juga ada sekitar juga ada emas, tapi Berapa itu? kalau emasnya itu gelang yang besar itu ada 10 gram. 10 gram? Iya. Terus cincinnya 4, yang ada 3, ada 2. Ada juga celengan Mekah. Berapa itu? Itu ada saya celeng 100.000 satu hari, terus satunya ada 50, satunya ada yang 20. Itu saya bisa atur buat per bulan saya harus bayar, ada buat untuk kebutuhan per bulan. Tapi habis juga. Katanya ada uang arisan juga ya? Ya alhamdulillah, itu uang arisan ada di komunitas saya. Ya saya pegang. Yang tapi arisan, terbakar juga? Terbakar juga. Berapa itu? Kalau saya ke komunitas itu ada sekitar 60 juta. Satu komunitas 20. Total semua jadi total semua 60. Tapi uang pribadi itu 6 juta. kalau dijumlah dengan emas dengan uang 6 juta dengan kalau saya berapa kira-kira semua? Kalau emas itu saya jumlah saya tidak tahu berapa, karena emas itu kan sudah naik. Sebelum naik itu saya sudah beli, saya simpan. Iya. Berkah ada juga itu saya punya cincin di Pegadaian 3. Ya, saya belum saya belum tebus. Rencana waktu kejadian hari Selasa saya mau tebus. Nah, itulah uang pribadi saya 6 juta. Itulah yang mau ditebus. Nah, itu saya mau tebus. Nggak jadi. Sempat juga dia punya kertas Pegadaian. Hangus dia enggak ada. Jadi saya bilang, kalau memang tidak percaya, coba ke Pegadaian, ya, pertanyakan atas sama saya. Ada KTP juga enggak ada saya. Ada sekitar barang saya 3 cincin itu di situ. Iya. Saya mau urus juga bagaimana mau KTP mau apa. Saya juga mau menghadap ke Pegadaian juga. Saya mau tebus juga kertasnya itu juga tidak ada. Saya mau rencana saya mau jual dan saya buat ini kebutuhan rumah supaya cepat berdiri. Iya. Sempat ada teman-teman yang ketua saya pada datang semua. Dia lihat sampai teman-teman yang komunitas itu berbicara. Ada juga keluarga dengar bahwa ini saya bendahara gitu. Saya pegang arisan. Saya bilang, kita lihat nih, saya bilang, dia cerita sendiri. Iya, dia pegang memang uang arisan ini. Saya pegang yang per minggu juga ada, tapi sedikit. Kalau per minggunya itu, saya pegang itu sekitar 7,5 juta per minggu. Lain bulanan juga. Lain bulanan. Ya, itu yang saya perlu sampaikan karena apakah bisa teman-teman yang komunitas saya itu bisa mengerti? Itu kan, iya. Tapi alhamdulillah yang mingguan kan belum terkumpul dananya. Nanti setiap Sabtu baru terkumpul. Ya, baru kita kumpulin uangnya baru di lot. Ya, kalau per bulan itu belum, nanti tanggal 5. Iya. Jadi saya mohon maaf kalau memang saya minta bantuan ya. Maksud saya gini, minta bantuan, siapa tahu ya, berupa kayak barang-barang atau apa. Kalau saya mohon minta maaf sedikit pun juga kalau bisa dijadikan uang gitu, supaya saya bisa bantu untuk tambah-tambah bikin ganti apa yang saya bisa ganti dalam rumah supaya saya bisa tempatkan rumah ini secepatnya. Karena kalau enggak saya mau pulang puasa ya, mau lebaran, butuh atas yang tidak selamanya saya di rumahnya orang dikasih tempat tinggal gitu. Iya. Jadi saya mau minta maaf sebesar-besarnya kalau memang ada yang bantu saya. Alhamdulillah kalau bisa berupa dana supaya saya bisa saya berdiri secepatnya. Ya. Iya. Tidak sadar.
Oke, Bu. Jadi kemarin langsung keluar, terus langsung lari ke sana. Lari ke sana. Api-api belum ke sini. Belum, masih di atas. Ini rumahnya Pak Japar. Ayah. Ayah. Saudara. Kakak itu. Dan ini juga kakak juga ya. Laki-laki. Sekitarnya itu yang pertama itu rumahnya orang Chinese. Terbakar juga. Terbakar juga. Tapi kita 3 bersaudara ya. Kalau ini 3 bersaudara. Ya kita lari semua sama anak-anak semua itu, Bu. Lari. Sekitar berapa lama itu baru datang pemadam kebakaran? Nanti sudah banyak nyasarnya baru datang. Sudah terbakar bagian sini? Masih di atas. Masih di atas. Iya. Tapi dia menyebar nih. Iya, menyebar. Iya, menyebar nih. Baru ada ini 2 pemadam. Keluarga pemadam. Iya, ada sebelah di Jalan Waptaru, ada Haji Borah juga. Ini, Bu, ada berapa yang mengungsi, dan kalau dari anggota keluarga kita sendiri ada juga yang Ada. di sini. Ada semua. Siapa itu, Bu? Anak. Yang anggota saya sendiri itu laki yang 3 petak tadi itu kakak semua laki-laki. Yang 3 rumah dan saya. Jadi 3. Kebetulan yang warga 1 juga ada sini, jadi 4 kakak di sini. 4 kakak di sini. 4 rumah. 4 rumah di sini. Bukan 4 kakak, 4 rumah. 4 rumah di sini. Karena yang 5 yang terbakar. Terus yang satunya itu yang rumah orang Cina kan? Ya, kebetulan juga dia ada di rumahnya saudaranya. Kalau anggota keluarga kita sendiri yang ada juga yang tinggal di sini atau? Ada, ini semua yang korban. Kalau kita sendiri di mana mengungsi? Apanya? Ibu sendiri di mana mengungsi? Kalau saya itu di sini. Di sini. Ya, cuman kebetulan semalam saya mau enak tidur. Saya sendiri dipanggil dulu sama adik. Oh, ada yang panggil lah. Sempat mandi juga ini nih yang saya datang. Kalau anggota keluarga ada juga di sini. Keluarga. Ya ada, kebetulan datang lihat-lihat. Kalau malam itu ada semua yang. Bagaimana kondisi kesehatan apa? Kalau kondisi kesehatan itu untuk sementara alhamdulillah Baik. sampaikan. Kemarin sempat juga yang kemarin waktu kejadian itu sempat ada yang belum kasih punya mantu itu yang siram, dia lompat kena paku. Dia lompat kena paku. Nah itu yang dia lagi sementara ini diobati. Kemarin ada dari puskesmas, alhamdulillah sudah dibersihin, dikasih obat, minum, alhamdulillah baik. Jadi kondisi sekarang itu alhamdulillah baik semua. Kalau secara mental apa begitu, Bu? Trauma masih ada yang? Kalau trauma ada, ya trauma ada sih. Jadi mungkin kalau sudah mungkin alhamdulillah mudah-mudahan sudah hilang. Karena berkat kumpul dan ramai di sini, banyak bantuan, jadi semangat gitu. Ya, semangat. Ya semangat. Alhamdulillah banyak yang ada bantuan dari luar. Apa saja tuh bantuan yang datang? Kalau bantuan itu banyak, ada berupa makanan, ada berupa kayak ada popok, ada itu karpet. Dan berupa kompor. 5 itu rumah, jadi kita dapat satu-satu. Mungkin buat nanti ada rumah itu yang dipakai. Saya minta terima kasih banyak. Dari mana saja itu yang kita dengar? Yang kasih itu ada yang dari BPBD, pengusaha katanya. Ya. Ada sempat juga ada dari. Jadi yang diperlukan saat ini bayi, kebutuhan perlengkapan bayi. Kita orang besar sih. Oh, yang jelas pakaian secara umumnya masih kurang ya, Bu. Iya. Ibu, terakhir Bu, apa yang ingin diucapkan Bu kepada seluruh yang telah memberikan bantuan, ikut berdonasi, ikut membantu? Sebelumnya saya ketua RT Pulau Gading. Saya ucapkan banyak yang orang memberikan saya bantuan, maupun bantuan barang dan tenaga. Dan
Saya juga terima kasih yang punya rumah sudah memberikan untuk istirahat di sini dan buat ngurus. Bisa saya minta terima kasih banyak maupun teman maupun dari mana dari luar yang kasih sumbangan, saya minta terima kasih banyak. Saya ucapkan saya. Siap. Ya, makasih Bu. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.